Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 322, Rasa Takjub. Oh, Chimei tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia adalah seorang ahli dari alam Sein. Menghadapi auranya yang kuat, bahkan seorang ahli di puncak alam yang void atau alam setengah Sein akan menggigil ketakutan. Pada saat ini, meskipun Jian Wushuang ditekan oleh auranya, dia masih sedingin mentimun. Tuan Chimei, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa apa yang Anda inginkan ada di tangan saya. Jian Wushuang membalikkan tangannya, mengeluarkan tombak hitam pekat dan Wrath of Gale and Thunderbolt manual. Mata Chimei dan Old Weirdo Yun yang keduanya berbinar. Mereka datang ke sini untuk kedua harta karun tersebut, maka mereka sangat mementingkan kedua harta karun tersebut. Aku akan memberikan kedua barang itu kepadamu setelah semuanya selesai, asalkan kalian berdua mengikuti perintahku selama perjalanan ke lembah es Nether ini, apakah kamu keberatan dengan itu? Jian Wushuang berkata dengan dingin. Baiklah. Si tua aneh Yun yang mengangguk tanpa ragu. Dia sudah lama menginginkan Wrath of Gale dan Thunderbolt manual, jadi dia menghargai kesempatan langka ini. Chimei mengernyitkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan santai, apa yang aku inginkan ada di tanganmu, jadi wajar saja jika aku harus menuruti perintahmu. Mendengar apa yang dikatakan Chimei, Jian Wushuang menyipitkan matanya dan melihat sedikit rasa jijik di mata Chimei. Jian Wushuang menduga bahwa Chimei mungkin hanya pura-pura setuju. Dia tidak yakin apakah Chimei akan mematuhi perintahnya begitu mereka tiba di lembah Ais Nether. Chimei pasti mengira aku masih muda, jadi dia tidak mau menuruti perintah seorang anak laki-laki. Jian Wushuang mencibir dalam hatinya. Kemudian dia berkata, Tuan Chimei, kudengar kau berada di peringkat ke-13 dalam daftar bulan darah. Lalu apa? Chimei menjawab dan melirik Jian Wushuang. Saya sudah tidak sabar untuk bertarung dengan beberapa ahli yang peringkatnya mendekati puncak. Elder Wine Master dan Elder Yun yang peringkatnya terlalu tinggi. Tuan Chimei, hanya Anda yang memenuhi persyaratan saya. Saya tidak tahu apakah Tuan Chimei ingin mengajari saya beberapa gerakan. Kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Kau ingin bertarung denganku? Chimei sedikit terkejut. Itu hanya permintaan kecil. Aku rasa Tuan Chimei tidak akan menolaknya, kan? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Chimei menjawab dengan dingin, menolak. Tentu saja aku tidak akan menolak. Dia mencibir sambil berpikir dalam hatinya. Anak itu terlalu gegabah. Kalau bukan karena senjata sihir tingkat 3 yang superior, aku tidak akan memedulikannya. Dia bahkan belum mencapai level setengah suci. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku? Sekarang dia berani menantangku. Baiklah, biar aku memberinya pelajaran agar dia mengerti posisinya. Chimei telah bertekad untuk memberinya pukulan berat. Karena sudah diputuskan, silakan ikut denganku, kata Jian Wushuang. Kemudian mereka berjalan keluar. Para pakar di aula itu semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tuan Anggur, siapakah lelaki kecil itu? Dia berani menantang Chimei. Tanya Nyonya Black perlahan. Saya melihat ekspresi Chimei. Saya khawatir si kecil akan sangat menderita. Chimei mungkin ingin memberinya pukulan berat. Sang Dewa Angin dan Hujan berbicara. Pukulan keras. Hehe, tidak pasti siapa yang akan memberikan pukulan keras, kata Master Anggur sambil tersenyum. Oh, Nyonya Hitam, Dewa Angin dan Hujan, dan si aneh tua Yun yang semuanya melihat ke arah Tuan Anggur. Ayo kita lihat. Dengan ekspresi penuh teka-teki, Master Anggur bergerak dan muncul di udara luar. Tuan Anggur, apa maksudmu? Nyonya Black dan yang lainnya segera mengikutinya. Perhatikan baik-baik. Sang Master Anggur tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Nyonya Hitam, Dewa Angin dan Hujan, serta si aneh tua Yun yang tidak mengetahui jati diri Jian Wushuang yang sebenarnya, namun Tuan Anggur dan Yang Zaixuan sangat jelas mengenai hal itu. Mereka tahu bahwa Jian Wushuang membunuh Tan Feng dan Chimei, yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar bulan darah, lebih lemah dari Tan Feng. Jian Wushuang dan Chimei berdiri di udara, berjarak ratusan kaki. Nak, ayo, tunjukkan kekuatanmu padaku, teriak Chimei dengan ekspresi acuh tak acuh. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi berpikir. Di dunia ini, dimanapun Anda berada, orang-orang yang kuat akan dihormati. Saya membayar banyak untuk mengundang mereka, tetapi jika saya tidak cukup kuat, akan sulit bagi saya untuk mengendalikan mereka. Perjalanan ke lembah Ais Nether kali ini sangat berbeda. Akan ada banyak kecelakaan. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan kalah dalam permainan ini. Aku harus meyakinkan mereka untuk mengikuti perintahku, jadi aku ingin mereka terpesona olehku. Memikirkan hal ini, Jian Wushuang melancarkan serangan dengan sejumlah besar kekuatan spiritual yang mengalir keluar dengan liar. Keterampilan rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah.
Jian Wushuang ingin mengejutkan mereka, jadi dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan mengingat hal itu, dia tidak membuang waktu dan langsung melakukan jalan menuju dunia bawah. Sungai merah darah itu menyebar. Pada saat yang sama, domain pembantaian dan alam esensi pedangnya juga langsung terbentuk. Kombinasi dari jalan menuju dunia bawah, domain pembantaian, dan laut pedang. Pergi! Teriak Jian tak tertandingi. Sungai berwarna merah darah bergerak menutupi Qi Mei dan menekan tubuhnya. Qi Mei awalnya berdiri di sana dengan ekspresi santai. Dia tidak menaruh Jian Wushuang di matanya, karena dia mengira bocah kecil itu hanya berada di alam kekosongan yang. Dia tidak menganggap serius pertarungan ini. Namun, ketika sungai berwarna merah darah mengalir ke arahnya. Ledakan. Qi Mei tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Apa? Ekspresi Qi Mei langsung berubah. Dia merasakan tekanan mengerikan dari sungai berwarna merah darah. Dalam sekejap, tekanan itu menekan 90% kekuatannya. Domain. Terkejut, Qi Mei segera menampilkan domainnya sendiri. Meskipun membantu meredakan sebagian tekanan, 70% kekuatannya masih tertekan. Sementara itu, Jian Wushuang mulai bergerak. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas di sungai darah, terbang melintasi jarak ratusan kaki di antara mereka. Jian Wushuang muncul di depan Qi Mei dan menebasnya dengan pedang panjang ungu yang kuat. Qi Mei terkejut. Sebuah tombak merah panjang muncul di tangannya dan menyerang dengan tenang. Dia mengerahkan kekuatan tombaknya hingga batas maksimal dan mencoba menghalangi serangan itu. Setelah mereka bertabrakan satu sama lain. Bang! Qi Mei tiba-tiba jatuh seperti bintang jatuh. Ia menghantam lapangan latihan bela diri, menyebabkan lubang besar muncul, yang dalamnya puluhan meter. Di dasar lubang, Qi Mei menghabiskan waktu cukup lama untuk berdiri. Tuan Qi Mei, apakah Anda ingin melanjutkan pertarungan? Jian Wushuang berdiri di tengah sungai darah. Dengan niat membunuh yang membara, dia bagaikan surah dari neraka saat suaranya bergema di seluruh area. Qi Mei gagal.